Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 SIA 2019. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek charter kami, yaitu pembangunan sistem informasi penyedia layanan pengamanan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri, Nazila Fairuz Ashifa dengan NIM 029. Saya Diva Fitri Melani dengan NIM 015. Saya Suryana Doktaviani dengan NIM 020. Saya Sarni dengan NIM 041. Saya Upi Kumalasari dengan NIM 048. Saya Nadia Puspitasari dengan NIM 049. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Upi Kumalasari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang menjadi mengapa kami melakukan proyek pengembangan sistem penyedia layanan pengamanan ini. Pada saat ini, kejahatan semakin beragam dan terus berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Tindak kejahatan dapat terjadi kapan dan di mana saja. Adanya kesempatan membuat pelaku kejahatan dapat melakukan aksinya. Hal ini dapat menimbulkan berbagai macam kerugian bagi korban, baik dari segi materi, serta hilangnya rasa aman, nyaman, dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap orang harus selalu waspada untuk mengantisipasi tindak kejahatan di sekelilingnya. Setiap tahunnya, kasus tindak kejahatan menimbulkan keresahan dalam hal keamanan dan kenyamanan dan lingkungan masyarakat. Kenyataannya, upaya masyarakat memiliki kebutuhan dan bertahan hidup dalam keamanan dan kenyamanan terkendala oleh keterbatasan sumber daya yang ada. Artinya, jika tidak bersama-sama menciptakan keamanan lingkungan, maka keamanan diri sendiri yang akan terancam. Oleh karena itu, untuk menyikapi fenomena kejahatan yang marak terjadi saat ini, muncullah ide untuk mengembangkan proyek untuk membangun sebuah website online untuk mencegah atau mengurangi risiko tindak kejahatan dengan informasi penyedia layanan pengamanan yang memudahkan masyarakat untuk mengakses untuk memperoleh pengamanan untuk dirinya sendiri. Selanjutnya akan dibawakan oleh Diva Fitri Melani. Poin pertama yaitu Project Description and Goals. Pengembangan website ini dilakukan pada cabang PT V-Security yang berada di Samarinda, Kalimantan Timur. PT V-Security merupakan perusahaan nasional yang bergerak dalam bidang penyedia jasa keamanan dan keselamatan. Meskipun perusahaan ini telah memiliki website, hal itu belum dapat memenuhi kebutuhan konsumen dalam hal efisiensi pemesanan layanan. Konsumen perlu menghubungi customer service untuk melakukan pemesanan layanan dan belum ada informasi terkait pemesanan. Dengan adanya pengembangan ini, diharapkan PT V-Security dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan memudahkan proses bisnis di dalamnya. Sistem informasi yang akan dibangun diharapkan dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna mengenai data pengawal, data pelanggan, data reservasi, data pembayaran, laporan penyewaan, dan penilaian kinerja pengawal. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nazila Fairuz Ashifa. Poin selanjutnya itu adalah deliverable. Deliverable itu adalah produk atau jasa yang dihasilkan dari suatu proyek. Deliverable yang dihasilkan pada proyek ini dikategorikan berdasarkan setiap fase proyek atau milestone yang menjadi capaian proyek. Dari kegiatan pengumpulan data, deliverable yang dihasilkan itu adalah data dan informasi mengenai proyek, kebutuhan utama stakeholder, batasan proyek, dan estimasi kebutuhan dana awal. Dari kegiatan pembuatan sistem atau prototyping, deliverable yang dihasilkan itu adalah hasil sistem pengawalan sementara atau hanya prototipenya saja, dan dokumentasi pengembangan sistem informasi. Pada kegiatan presentasi prototipe kepada stakeholder, deliverable yang dihasilkan adalah feedback dari stakeholder serta dokumen perubahan jika terjadi perubahan. Sedangkan dari kegiatan presentasi produk akhir, deliverable yang dihasilkan adalah sistem yang telah sesuai dengan kebutuhan dan dapat berjalan dengan baik. Next. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan deliverable inti dari proyek ini yaitu situs layanan jasa pengawalan yang siap dipakai dan diimplementasikan, dokumentasi sistem yang berupa buku panduan yang mencakup informasi tentang sistem dan cara penggunaannya oleh 3 user yaitu admin, pelanggan, dan pengawal, serta dokumen-dokumen yang meliputi dokumen SDPLN, Software Development Plan, dokumen SRS, Software Requirement Specification, dokumen SAD, Software Architecture Development, dan dokumen TSTPLN, Test Plan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Suryananda Oktaviani.
Baik, selanjutnya ada poin scope definition. Scope definition ini berisi apa saja yang dilakukan di dalam suatu proyek, yaitu berisi apa saja yang termasuk di dalam proyek dan yang tidak termasuk dalam proyek. Pada scope definition ini terdapat 3 poin di dalamnya. Yang pertama itu ada batasan, yang kedua ada kebutuhan fungsional, yang ketiga ada kebutuhan fungsional. Batasan dalam proyek diperlukan karena agar tidak melebar kemana-mana sesuai dengan tujuan yang telah dibuat. Pada batasan proyek ini terdiri dari 5. Yang pertama itu tidak membahas tentang penggajian karyawan, yang kedua tidak membahas mengenai pembagian tugas pengawal, yang ketiga tidak membahas tentang bagaimana pengawal melakukan tugasnya, yang keempat pelaksanaan proyek disesuaikan dengan waktu yang telah ditargetkan, yang kelima pelaksanaan proyek disesuaikan dengan biaya yang telah dianggarkan. Next. Poin yang kedua yaitu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional ini menggambarkan proses-proses apa saja yang nantinya dilakukan oleh sistem. Pada sistem ini nantinya akan digunakan oleh 3 role pengguna. Yang pertama yaitu admin, yang kedua pelanggan, yang ketiga pengawal. Admin sendiri nantinya dapat melihat dan menghapus akun pelanggan. Admin dapat membuat, melihat, mengubah, dan menghapus akun pengawal. Yang ketiga admin dapat melihat data pengawal, data pelanggan, data reservasi, laporan pembayaran, laporan penyewaan, dan penilaian kinerja pengawal. Rule yang kedua yaitu pelanggan. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran akun, login, dan logout jika sudah terdaftar. Yang kedua, pelanggan dapat memilih jenis layanan jasa pengamanan. Yang ketiga, pelanggan dapat melakukan reservasi pemesanan. Yang keempat, pelanggan dapat melakukan pembayaran. Yang kelima, pelanggan dapat melihat rincian informasi pengawal. Yang kelima, pengawal dapat melakukan chat dengan pengawal. Yang ketujuh, pelanggan dapat melakukan penilaian kinerja pengawal. Yang kedelapan, pelanggan dapat melihat dan mengubah, dapat melakukan login dan logout ke sistem. Yang kedua, pengawal dapat melakukan chat dengan pelanggan. Yang ketiga, pengawal dapat melihat pesanan pelanggan. Yang keempat, pengawal dapat melihat data yang diberikan oleh pelanggan. Yang kelima, pengawal dapat melihat dan mengubah informasi akun. Next. Poin yang ketiga yaitu kebutuhan fungsional. Nah, kebutuhan fungsional ini adalah persyaratan yang menentukan karakteristik kinerja dari sistem. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu performance. Performance ini sistem diharapkan dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan cepat. Yang kedua yaitu informasi. Sistem diharapkan dapat mencegah terjadinya redundansi data dan menjaga akurasi data. Yang ketiga pengontrolan sistem, yaitu sistem diharapkan memiliki backup data saat server down. Yang keempat yaitu keamanan. Sistem diharapkan memiliki keamanan berupa username dan password untuk meminimalisirkan terjadinya kehilangan data. Yang kelima yaitu user interface. Diharapkan sistem memiliki tampilan terbuka yang mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Najira Fairuz Asifah. Ya, selanjutnya poin keempat yaitu project milestone atau timeline proyek yang menjadi estimasi waktu penyelesaian proyek. Proyek ini dimulai pada tanggal 21 Oktober, lalu kegiatan identifikasi permasalahan itu dilakukan pada tanggal 21 sampai 28 Oktober, lalu kegiatan penggalian kebutuhan dilakukan pada tanggal 29 Oktober sampai 5 November, kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dilakukan pada tanggal 6 sampai 16 November, kegiatan perancangan sistem dilakukan pada tanggal 17 sampai 22 November, prototyping dilakukan pada tanggal 23 sampai 26 November, kegiatan development system dilakukan pada tanggal 27 November sampai 10 Desember, testing system dilakukan pada tanggal 11 sampai 20 Desember, lalu proyek selesai pada tanggal 21 Desember. Lalu kegiatan maintenance atau perawatan sistem itu dilakukan selama proyek berlangsung, yaitu pada tanggal 21 Oktober sampai dengan 21 Desember. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Diva Fitri Melani. Poin kelima yaitu summary budget atau ringkasan anggaran. Di dalam proyek ini, ringkasan anggarannya berjumlah 60 juta dengan 5 rincian. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan sistem sejumlah 5 juta rupiah. Yang kedua, pengadaan hardware 15 juta rupiah. Yang ketiga, desain dan pembuatan sistem 25 juta rupiah. Yang keempat, maintenance dan training sistem 10 juta rupiah. Yang kelima, pembuatan dokumentasi senilai sehari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ke-6 yaitu assumption, constraints, dan dependencies. Apa sih assumption itu? Assumption itu asumsi yang akan
diadakan pada proyek ini. Terus constraints itu batasan-batasan, serta dependencies itu ketergantungan. Di sini pertama saya akan menjelaskan beberapa asumsi yang ada dalam proyek website layanan pengamanan. Yang pertama, proyek ini diasumsikan yang satu proyek yang bertujuan untuk membuat dan mengembangkan sistem informasi penyedia layanan berbasis website. Yang kedua, proyek ini diasumsikan dapat membantu untuk mengelola proses bisnis terkait penyewaan jasa pengamanan pada PT V-Security. Yang ketiga, proyek ini diasumsikan suatu website yang akan selalu diperbarui fitur-fitur tentang informasi penyedia layanan pengamanan agar dapat sesuai dengan permintaan stakeholder. Yang keempat, pihak perusahaan yang akan menyediakan sumber daya tambahan pengawal jika diperlukan. Yang kelima, sistem mudah diakses oleh seluruh user dan bekerja dengan baik tanpa adanya hambatan yang bersifat teknis maupun personal. Selanjutnya ada constraint, yaitu batasan-batasan. Batasan dalam proyek ini ada 6, yaitu yang pertama, fitur yang terdapat dalam website layanan pengamanan sesuai dengan permintaan stakeholder yang telah disepakati bersama dalam dokumen user requirement. Yang kedua, website dibuat khusus untuk proses bisnis di PT V-Security. Yang ketiga, website hanya dapat diakses oleh hardware yang terkoneksi dengan jaringan internet. Yang keempat, penggunaan website mempunyai 3 level user. Yang pertama, admin, yang kedua, pelanggan, dan yang ketiga, pengawal. Yang kelima, sistem informasi penyedia layanan pengamanan berbasis website ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Yang keenam, website ini hanya melayani permintaan jasa pengamanan atau pengawal. Next. Selanjutnya yaitu yang terakhir, dependencies, yaitu ketergantungan. Nah, ketergantungan dalam proyek ini ada 3, yaitu pertama, kelengkapan data dan informasi dari stakeholder terkait kebutuhan user yang tertera dalam dokumen user requirement. Yang kedua, proses bisnis di PT V-Security. Yang ketiga, ketersediaan biaya, waktu, dan sumber daya manusia yang memadai. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Upi Kumalasari. Poin selanjutnya yaitu risk, di mana di sini terdapat resiko yang telah teridentifikasi dalam proyek pengembangan sistem informasi layanan penyedia pengamanan ini. Adapun resiko-resiko yang telah teridentifikasi berikut: 1. Kebocoran dan kehilangan data. Kemudian yang kedua, adanya penyerangan virus ke dalam sistem, di mana kedua resiko ini berkaitan dengan optimalnya keamanan sistem yang dikembangkan. Kemudian resiko yang ketiga, bug error, di mana apabila sistem diakses tidak berdasarkan sesuai dengan prosedur yang ada, maka sistem akan mengalami error. Kemudian resiko yang keempat, sistem overload, menyebabkan kinerja sistem menjadi lambat. Sistem overload ini bisa disebabkan akibat ketersediaan kapasitas yang telah melebihi batas penyimpanan. Kemudian ada resiko yang terakhir, yaitu kepalsuan data yang berkaitan dengan human error atau berkaitan dengan user ketika menginputkan data ke dalam sistem. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sarni. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ke-8, yaitu Project Organizational Structure. Nah, struktur ini di mana dikelompokkan berdasarkan tugas utama yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup proyek tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Adapun tugas anggota-anggota kelompok kami, yang pertama itu ada Upi Kumalasari sebagai project manager yang bertugas merencanakan pelaksanaan proyek, kedua memonitoring kinerja pelaksanaan proyek, membuat dokumen SDPLN, menjaga keberlangsungan proyek. Selanjutnya itu ada Diva Fitri Melani sebagai sistem analis yang bertugas untuk menganalisa proses bisnis, mendefinisikan prosedur yang ada di dalam sistem. Yang ketiga, mendefinisikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dan membuat dokumen dan sistem flow. Dan saya sendiri sebagai sistem design, yang pertama membuat basis data dan ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, membuat dokumen SAT.
Yang ketiga, membuat rancangan sistem HIPO atau Hierarchy plus Input Process Output dan DFD Data Flow Diagram. Next. Selanjutnya ada Nazila Feru Ashifa sebagai programmer yang bertugas membangun dan mengembangkan software terutama pada tahap konstruksi dengan melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Nadia Puspitasari sebagai sistem testing yang bertugas membuat test plan untuk implementasi sistem. Yang kedua, pemimpin jalannya semua tahap pengujian. Selanjutnya ada Suryananda Oktaviani sebagai sistem documentation yang bertugas untuk kontrol keselarasan dan kelengkapan seluruh dokumen. Dan terakhir membuat user guide software sistem informasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diva Fitri Melani. Poin terakhir atau poin 9 yaitu Project Authorization. Project ini disetujui oleh Project Manager dan Project Sponsor. Project Manager yaitu Upi Kumalasari dan Project Sponsor adalah PT Fish Security yang disetujui pada tanggal 21 Oktober 2021. Baik, terima kasih telah menyimak pemaparan Project Charter ini. Bagi yang ingin mengajukan pertanyaan terkait materi ini, silakan tuliskan di kolom komentar. Untuk 2 pertanyaan tercepat akan kami jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.